ngobrol dengan Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid, yang ada di dua pertemuan tadi dengan Raja Salman dan tokoh lintas agama, kemarin dengan tokoh agama Islam. Yeah. Ada orang-orang khusus yang diberi kesempatan, salah satunya Anda. Kalau Anda melihat... Saya nggak bicara. Jadi, ada 3 orang, maksudnya yang diundang. Yang diundang ke istana, ada tokoh-tokoh khusus dan tidak semua diberi kesempatan untuk bertemu dengan Raja Salman. Anda melihat tokoh-tokoh itu punya kesamaan apa dari yang dipilih oleh Kemenlu? Yang mana yang tokoh Islam? Tokoh yang Islam. Ya. Tokoh Islam menurut saya, kalau saya melihat profil para tokoh yang hadir kemarin, rata-rata adalah tokoh-tokoh Islam yang moderat pandangannya. Ya. Dan itu mengemuka dalam yang disampaikan kepada Raja, kan ada satu perwakilan Nahdlatul Ulama, satu perwakilan Muhammadiyah, dan ada Habib Lutfi yang mungkin mewakili perwakilan para habaib gitu ya. Nah, rata-rata sama isinya, bahwa Indonesia itu ciri khasnya adalah Islam yang toleran tadi gitu kan, ada namanya Islam wasatiyah, Islam hadari, Islam rahmatan lil alamin, Nahdlatul Ulama. Jadi ada kata-kata kunci yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang tokoh-tokoh yang moderat. Itulah nadanya, betul. Dan itu mungkin yang diapresiasi juga oleh Raja. Gitu. Jadi terlihat dari tokoh-tokoh itu, dan ini listnya walaupun disiapkan oleh Kemenak maupun Deplu, tetapi harus diserahkan kepada pihak Kerajaan Saudi Arabia semua. Karena protokolnya dari sana yang akan meng-ACC meng-approve boleh enggaknya gitu. Oke, tadi nadanya moderat, nadanya Islam yang sejuk dan toleran dan lain-lain. Kalau apalagi yang tidak tertangkap kamera yang Anda juga ingat ketika bertemu dengan Raja Salman? Saya sih senang ya, karena saya diperkenalkan juga secara pribadi. Sebagai gitu, putri dari Putri Gus Dur gitu ya. Raja langsung ingat gitu. Terus ya salaman dengan perempuan. Saya disalamin loh. Iya. Jadi kan ini juga buat saya signifikan sekali gitu. Ya. Yang juga menarik perhatian karena dari Salman. Raja Salman karena kan ini kita taunya adalah hafidz Quran, penghafal Quran juga gitu. Tapi beliau juga melihat bahwa ini courtesy secara sosial, adalah hubungan secara sosial saja gitu. Jadi beliau tetap menyalami. Dan itu adalah makna yang cukup besar. Saya pribadi merasa ini maknanya luar biasa. Ya, dan buat saya keberkahan juga. Nah, yang juga tadi menarik perhatian adalah kita selama pekan ini ada yang gagal fokus, misalnya dari kunjungan Raja Arab Saudi tentang 1.500 rombongannya, tentang liburan ke Bali membawa banyak ornamen-ornamennya. Pangerannya yang ganteng-ganteng. Memperhatikan juga. Iyalah. Nah, saya juga manusia. Apa yang sebetulnya menurut Anda warga juga mesti ambil hikmahnya, atau warga juga mesti mengerti soal kunjungan Kerajaan Arab Saudi ini ke Indonesia? Ini luar biasa maknanya ya, secara historis sekali. Ini luar biasa karena setelah 47 tahun Raja berkunjung ke sini. Secara simbolis, ini sebetulnya kita melihat bahwa ada pengakuan dari Saudi Arabia terhadap peran strategis Indonesia secara global, di kancah global. Bahwa Raja melihat Indonesia ini negara yang harus diperhitungkan. Ya, sampai membawa segitu banyaknya entourage-nya ya, rombongannya segitu banyaknya. Yang kedua, bahwa Raja mengapresiasi apa-apa saja yang menjadi ciri khas Indonesia seperti toleransi tersebut. Kemudian memutuskan untuk melipat gandakan investasinya dari yang cuma sekedar 11 miliar rupiah ya, cuma berapa sih itu, nggak nyampe $1 juta dolaran kali ya itu, menjadi 7 miliar dolar. Itu lompatannya waduh luar biasa besarnya. Jadi perhatian Saudi Arabia kepada negara Indonesia, melihat bahwa Indonesia punya peran yang sangat strategis, ini menurut saya menjadi hikmah dari semua ini. Dan ini tidak terlepas dari diplomasi yang dilakukan. Ini buah dari apa? Buah dari menurut saya lihainya Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi sangat pintar memainkan peran luar negeri kita. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini terjadi seminggu setelah Presiden mengunjungi Iran. Nah, ini ada makna signifikan sekali. Karena kita sama-sama tahu secara geopolitis ada pertentangan yang sangat kuat antara negara-negara Saudi, koalisi yang dipimpin Saudi, dan Iran.
Nah, bahwa kemudian Indonesia ketika akan menjalin kerjasama energi, walaupun kerjasamanya khusus bidang energi ya, Iran penghasil minyak yang terbesar, salah satu yang terbesar di dunia gitu. Indonesia ke sana mau mengeksplorasi kemungkinan itu. Tetapi Saudi melihat, waduh, ini walaupun Indonesia tetap perannya bebas aktif. Indonesia politik luar negeri kita sejak zaman Bung Karno adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Kita netral, tidak berpihak pada siapapun, tidak mau diajak perang, siapapun mendukung siapapun dalam perang kita nggak mau. Gitu. Baik, ini kita bahas di dalamnya lagi. Di Indonesia tidak bisa dipungkiri saat ini sedang ada, saya bingung membahasakannya seperti apa, perbedaan-perbedaan yang ketika kita berbeda kemudian itu dianggap menjadi sebuah pertentangan dan lain-lain. Dengan adanya momen ini, Anda melihatnya seperti apa? Saya melihat bahwa ada sebagian umat ya, terutama dalam hal ini saya melihat kalau ini introspeksi internal ya dari kami umat Islam, ada sebagian umat yang sangat berkiblat pada Saudi Arabia dan menggunakan Saudi Arabia sebagai patokan, tetapi keliru memaknai sikap-sikap dan tindakan Saudi. Dan ternyata sekarang terlihat sekali bahwa bahkan raja itu orang yang sangat menghargai perbedaan. Karena kita tahu ada yang radikal, apakah itu terlalu keras bahasanya, ada yang keras begitu terhadap satu paham, intoleran dan lain-lain. Bagaimana menyambungkan ini ketika Raja Arab tadi? Ya, jadi selama ini memang mazhab kita, aliran-aliran dalam agama kita sendiri agak berbeda dengan Saudi. Ya, namun kemudian bahwa Raja datang ke sini dan memberikan pengakuan terhadap umat Islam di Indonesia itu menurut saya luar biasa sekali. Nah, yang kedua bahwa beliau mengakui berarti ada pluralitas mazhab yang dianut gitu ya di seluruh dunia. Gitu. Selama ini kan seolah-olah kalau bukan mazhab tertentu maka tidak bisa damai, tidak bisa bukan dianggap wah ini kurang Islami lah atau apalah gitu ya mungkin gitu. Bahkan gampang ada sebagian orang, sebenarnya sebagian kecil saja umat yang gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, jadi dengan kedatangan Raja ke sini ini membuyarkan semua kesan-kesan itu selama ini. Jadi Raja Saudi justru memberikan keteladanan, ya, memberikan sokongan kepada sikap Indonesia yang selalu mengedepankan toleransi, yang selalu mengedepankan harmoni di antara umat beragama. Nah, jadi buat saya ini adalah moral boost ya, ada sebuah tanda ya bahwa Indonesia memang patut menjadi inspirasi bagi dunia. Nah, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Indonesia ini penting bagi Arab Saudi di lingkungan kehidupan di luar negeri. Di dalamnya nih terakhir, karena waktu kita singkat sekali, apalagi yang harus karena selama ini kan hubungan Arab Saudi dan Indonesia suka sumir dengan masalah TKI dan haji, itu mulu yang dibahas. Apalagi yang harusnya diperhatikan lebih dari hubungan kedua negara ini? Menurut saya jadi gini, kalau saya mengenal bukan berarti tadi TKI dan haji nggak penting. Iya. Oh, penting sekali. Itu dua-duanya penting. Ya. Dan banyak tokoh-tokoh yang juga mengungkapkan bahwa perlu ada perhatian lebih pada hal itu. Presiden Jokowi sendiri juga mengucapkan terima kasih bahwa kuota haji kita telah ditambah gitu ya. Nah, soal TKI juga kita mohon perhatian dari Raja Salman. Kemarin Ketua DPR juga secara spesifik ya menyinggung hal itu dan itu bagus sekali menurut saya Pak Setia Novanto melakukan itu ya, mengatakan itu. Hari ini juga salah satu pemuka agama juga ikut menggarisbawahi bahwa salah satu tugas agama adalah melindungi mereka yang lemah. Nah, termasuk di dalamnya adalah para pekerja internasional, di kalangan internasional gitu ya, para pekerja migrant worker itulah, TKI lah kalau kita TKW. Jadi mohon jadi bahwa sebagai pemuka agama, sebagai Raja Salman tetap adalah simbol salah satu pemuka agama Islam di dunia ya. Maka kita semua punya kewajiban untuk melindungi mereka-mereka yang lemah. Oke, baik, nadanya sudah tersampaikan, toleransi dan damai. Jadi menurut Raja Salman, Indonesia top banget deh kalau soal toleransi, kira-kira gitu deh. Terima kasih sudah berbagi cerita di Kompas.